Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu, di antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo, ada sebuah desa bernama Desa Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Keduanya dikenal sebagai orang yang baik hati, pemurah, dan suka menolong kepada sesama, sehingga sangat dihormati oleh masyarakat di desanya. Sayangnya, mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, sepasang suami istri itu senantiasa hidup rukun dan damai. Pada suatu hari, ketika Nyai Selakanta sedang duduk termenung seorang diri di depan rumah, Ki Hajar datang menghampiri dan duduk di samping Nyai Selakanta. Itu, kenapa kamu kelihatan bersedih? Apa ada masalah? Nyai Selakanta diam saja. Ia sedang tenggelam dalam lamunannya, sehingga tidak menyadari kedatangan sang suami yang sudah duduk di sampingnya. Mas, Kamu lagi mikirin apa? aku nggak lagi mikirin apa-apa sih mas. Aku cuma ngerasa kesepian aja. Ada di rumah ini terdengar suara-suara bayi. Pasti hidup kita nggak kesepian seperti ini. Sejujurnya aku seorang anak mas. Aku ingin merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang. Karena mendengar ungkapan isi hati istrinya, Ki Hajar menghela nafas panjang. Ki Hajar menenangkan istrinya sembari mengelus punggung istrinya. Ki Hajar berkata, Udahlah istriku, mungkin belum waktunya kita mempunyai anak. Tapi kita harus berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nyai berkata sambil meneteskan air mata. Ki Hajar pun tak kuasa menahan air matanya melihat kesedihan sang istri yang amat dicintai. Baiklah istriku, jika kamu ingin memiliki anak, karena bertapa kepada Yang Maha Kuasa. Nyai mengangguk mengiyakan ucapan Ki Hajar. Meskipun terasa berat di hati untuk berpisah, Nyai Selakanta harus ikhlas memenuhi keinginan suaminya. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo. Nyai Selakanta sendiri lagi di rumah dengan hati yang semakin sepi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sudah berbulan-bulan lamanya Nyai Selakanta menunggu. Namun sang suami belum juga kembali dari pertapaannya. Hati Nyai Selakanta mulai diselimuti perasaan cemas. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu dengan suaminya. Hingga pada suatu hari, ia merasa mual dan muntah-muntah. Ternyata ia hamil. Semakin hari, perutnya semakin membesar, sampai kemudian tiba saatnya ia pun melahirkan. Akan tetapi, betapa kagetnya Nyai Selakanta ketika anak yang terlahir dari rahimnya bukan seorang bayi, melainkan seekor ular yang mirip naga. Ajaibnya, meskipun wujudnya ular naga kecil, bayi itu bisa bicara seperti manusia. Bayi ular itu kemudian ia beri nama Baru Kelinting. Itu pun terus berjalan. Baru Kelinting tumbuh menjadi ular remaja. Suatu ketika, ular remaja itu bertanya kepada ibunya. Tanya Baru Kelinting dengan polosnya. Ibu, apa aku mempunyai seorang ayah? Nyai Selakanta tersentak kaget. Ia benar-benar tidak pernah berpikir kalau pertanyaan itu akan keluar dari mulut anaknya. Namun, hal itu telah membuatnya sadar bahwa memang sudah saatnya Baru Kelinting mengetahui siapa ayahnya. Ya nak, kami memiliki seorang ayah bernama Ki Hajar.
Saat ini ia sedang bertapa di Gunung Telemoyo. Pergilah anak dan temui dia. Katakan padanya bahwa kau anaknya. Tapi dengan tubuhku yang seperti ini, apakah ayah ingin mempercayaiku? Bawa tombak berbeling ini pusaka milik ayahmu. Setelah menerima pusaka dari ibunya, baru Kelinting memohon restu, lalu berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo untuk menemui ayahnya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, ia masuk ke dalam sebuah goa dan menjumpai seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan baru Kelinting agaknya telah mengusik ketenangan sang pertapa. Siapa kamu? Maafkan saya paman, bila kedatangan saya telah mengganggu ketenangan paman. Betapa terkejutnya sang pertapa itu ketika melihat seekor ular naga yang ternyata dapat berbicara. Siapa kamu? Ular, tapi bisa berbicara seperti manusia. Saya baru Kelinting. Kalau boleh tahu, apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar? Ya, aku lagi ajar. Tapi bagaimana bisa kamu tahu namaku? Siapa kamu sebenarnya? Mendengar jawaban sang pertapa, ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Si ular naga itu memperlihatkan pusaka tombak baru Kelinting. Baiklah, aku percaya. Tapi bukti itu belum cukup. Sebelum kamu melingkari Gunung Telomoyo itu. Baru Kelinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo dengan memanjangkan tubuhnya. Maka Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia memerintahkan lagi kepada anaknya untuk bertapa di bukit itu. Baiklah, sekarang kamu pergi ke Gunung Telomoyo. Suatu saat tubuhmu akan berubah menjadi manusia. Baik ayah. Alkisah di sebuah desa bernama Patok. Masyarakat sedang sibuk menyiapkan acara sedekah bumi setelah panen mereka yang melimpah ruah. Untuk memeriahkan pesta panen itu, akan digelar berbagai macam pertunjukan seni dan tari-tarian. Berbagai macam jenis hidangan yang lezat-lezat akan disajikan untuk hidangan para tamu undangan. Untuk itulah, maka para warga berburu binatang ke Bukit Tugur. Keesokan harinya, ketika warga desa sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka-luka sehingga menimbulkan bau amis. Rupanya anak laki-laki itu adalah penjelmaan dari Baru Kelinting. Oleh karena merasa lapar, Baru Kelinting ikut bergabung dalam keramaian itu. Mereka justru memaki-maki, bahkan mengusirnya. Hei, siapa kau anak kecil? Lihatlah dirimu, gak pantas ada di sini. Anak kecil jijikan, siapa namamu? Nama dia itu Akeji, anak kecil menjijikan. Dia itu bukan Akeji, tapi Bolang, bocah hilang. Wah, bocah hilang, kotor, bau lagi. Maaf, saya ingin menghasil makanan dari pesta ini. Tidak ada makanan di sini untukmu. Lagi pula, siapa yang ingin memberikan makanan kepada anak yang kotor dan bau sepertimu? Pergi! Ya, pergi sana. Kalian sudah mengejakku dengan yakin hatiku. Baiklah, saya akan pergi. Dengan perut keroncongan, Baru Kelinting berjalan sempoyongan hendak meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Hai anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta? Ya, Nek. Mereka semua jijik melihat tubuhku yang kotor dan bau ini. Lalu aku diusir dari pesta itu, Nek. Padahal aku lapar sekali, Nek. Mari nenek ajak ke rumah, Cuk. Nyi Latung yang baik hati itu lalu mengajak Baru Kelinting ke rumahnya. Nenek itu segera menghidangkan makanan lezat untuk Baru Kelinting. Terima kasih, Nek. Ternyata masih ada orang yang baik hati di desa ini. Kalau memang begitu, Nek,
mereka semua harus dikasih pelajaran nih. Nenek yang baik hati, jika nenek mendengar suara gemuruh, sediakan lesung ya nek. Setelah memberi pesan pada Nyi Latung, baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Ada apa lagi anak penjijikan? Bolehkah saya meminta sedikit hidangan di pesta ini? Tidak bisa. Makanan mewah ini tidak pantas untukmu. Pergi sana. Pergi. Dasar anak lama penjijikan. Kalian memang semua dasar osom. Apa itu? Orang sombong. Hah, sudahlah. Pergi sana. Di tengah keramaian pesta, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Lalu setengah teriak ia berkata, Aku tancapkan lidi ini untuk membawa sayembara. Siapa yang dapat mencabut lidi ini, dialah yang kuat. Hei anak kecil menjijikan, yang benar saja sayembara mencabut lidi. Lidi itu dipatahkan dengan 3 jari saya sudah bisa. Kalian bisa. Biar aku saja yang mencabutnya. Mencabutnya cukup mainan anak kecil. Coba biar anak yang menjijikan ini dipermalukan sekalian. Lemah sekali kamu ini, biar aku yang mencobanya. Kenapa susah sekali? Hei anak yang menjijikan, sekarang kau yang menyabut lidi ini. Kalian semua payah mencabut lidi ini, saya tidak bisa. Dasar semua orang lemah. lalu dengan mudahnya dia mencabut lidi yang tadi ia tancapkan di tanah itu. Begitu lidi tercabut, terdengar suara-suara gemuruh yang menggetarkan seluruh isi desa. Kenapa saya bergemuruh? Wah, lihat apa yang keluar dari bekas tancapan lidi itu. Itu air. Lihat airnya semakin besar. Ayo lari. Warga desa yang sedang berpesta itu lari kalang kabut untuk menyelamatkan diri. Namun, usaha mereka sudah terlambat karena banjir telah menenggelamkan mereka. Pesan moral yang dapat diambil adalah jangan terlalu sombong dan bersikap tidak baik kepada orang lain jika kita tidak ingin mendapatkan perlakuan yang demikian. Jangan terlalu meremehkan orang lain. Berbuat baiklah, esok kita akan menuai kebaikan pula, meski tak sama halnya kita menolong orang lain.